Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer kampung yang motret roll-rollan. Saya tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. Kali ini teman-teman, saya akan cerita soal kenapa saya beli Sony A7 padahal saya sudah punya Canon 5D Mark II. Saya udah punya Canon 5D Mark II lensa. Waktu itu saya punya 3 lensa 50 mili 14 USM. Saya beli second harga 3 jutaan. Terus 1740 f4 L series juga, L series yang 50 mili bukan L series. 50 mili yang bukan L series ya, yang cincin kuning. Terus 1740 L series, terus satunya lagi adalah 35 f1.2 L series juga. Saya pakai 5D Mark II. Kenapa akhirnya saya beli A7? Jadi saya menjual lensa yang 35 mili f1.2 buat beli Sony A7. Masalah yang terbesar yang saya hadapi dengan 5D Mark II adalah sebelumnya 5D Mark II sangat memuaskan, sangat bagus, sangat memuaskan. Saya nggak pernah kecewa dengan tone warna, saya nggak pernah kecewa dengan autofocus, saya nggak pernah kecewa dengan hasilnya apapun itu. Saya nggak pernah kecewa dengan hasilnya. Bokehnya bagus, tone warnanya bagus, fokusnya bagus, semuanya bagus. Yang membuat saya membeli A7 waktu itu adalah saat saya motret pakai saya antara 35 mili sama 50 mili. Secara pribadi lebih cocok 50 mili ternyata. Jadi saya pakai 30 mili itu, 35 mili itu saya nggak tahu kenapa sudut-sudut yang saya ambil saya selalu kebingungan dengan sudut yang saya ambil. Saya nggak tahu kenapa. Bagi saya 50 mili full frame ya, 50 mili itu nyaman banget, pas banget. Kalau di APS-C 50 jadi kira-kira 85 kan, itu kurang pas. Jadi kalau di APS-C ya mungkin cocoknya 35 itu enak di APS-C. Tapi kalau di full frame 50 mili itu enak banget, pas banget. Sementara 35 nanggung, buat foto keluarga nanggung. Buat foto keluarga kurang lebar. Foto keluarga itu enaknya 28 atau 24. Itu foto keluarga. Kalau buat foto keluarga 35 itu nanggung, kurang wide. Sedangkan buat pose saya kurang cocok, terlalu wide. Saya jadi bingung ngambil pose, saya jadi bingung. Jadi itu pertama. Tapi 35 itu bagus. Saya banyak punya temen yang pakai 35 untuk pose dan hasilnya bagus-bagus. Banyak banget. Ini masalah pribadi aja, masalah saya aja. Jadi masalahnya kenapa pindah ke A7? Tiap kali saat motret pakai f bukaan paling lebar, entah itu yang di 1,4 atau di 1,2, itu selalu kalau saya ngambil yang seluruh tubuh, yang full body, jadi jaraknya agak jauh kan. Jadi saya ngambil bukaan paling lebar 1,4, misalnya di 50 mili yang 1,4 yang USM. Saya ngambil jarak agak jauh pakai bukaan 1,4, dari 10 jebretan yang miss fokus itu 7. Jadi yang fokusnya akurat itu 7. Yang fokusnya akurat cuma 3. Dari 10 jebretan 7 miss fokus, 3 fokus. Itu selalu begitu. Canon 5D Mark II dipasangkan dengan 50 mili f1.4 USM
Kalau di jarak dekat f1.4 selalu fokus jarak dekat. Kita ngambil separuh badan, potret manten berdua atau satu orang atau berdua, itu selalu fokus jarak dekat separuh badan. Tapi ketika seluruh badan, manten harus mundur lagi kan, sudah difokuskan pas, dijebret, dilihat ada misfokus dikit banget, misfokusnya dikit, dan itu cuma berlaku di bukaan paling lebar. Kalau kita pasang di 2,8 aja udah bagus. Tapi waktu itu saya lagi pengennya, lagi senengnya, lagi pengen banget ngambil di bukaan lebar tapi full badan, full body. Jadi saya pengen ngambil seluruh tubuh tapi bukaan lebar dan agak jauh supaya agak jauh gitulah, supaya ininya kelihatan. Tapi itu masalahnya, dari 10 gambar yang saya ambil pasti banyak yang misfokus, yang akurat cuma 2-3 gitu, pasti begitu. Kalau jarak dekat nggak masalah, kalau jarak jauh pasti dari 5 gambar gitu yang fokus cuma 1 atau 2. Itu yang 50 mili USM, yang 35 mili L series lebih baik, tapi sama, tetap tapi lebih bagus di f1.2 atau f1.4 35 mili itu, karena ini lensanya harganya mahal. Harganya saya beli second aja 13 juta. Dia dari 10 gambar gitu 5 fokus, 5 missnya dikit banget, tapi tetap aja miss. Dari 5 jebretan, foto yang sama, pose yang sama, saya jebret 5 kali gitu, yang 3 fokus, yang 2 miss, kadang yang 2 fokus, yang 3 miss gitu. Itu L series, yang L series 35 mili, masuk ke body 5D Mark II. Sebenarnya nggak penting, sebenarnya kasusnya cuma itu tok. Tapi waktu itu saya lagi pengennya, saya lagi seneng ngambil manten sendirian, full badan, tapi bukaannya lebar. Saya lagi seneng gitu. Karena itu, dan karena saya nggak begitu cocok dengan 35 mili, saya selalu saya selalu kiku dengan 35 mili. Maka 35 mili saya jual, laku 12 koma lah, 12 koma sih bagus keadaan lensanya, jadi laku sekitar 12 koma. Mau buat beli apa? Tadinya pengen ke Fuji yang XT2, itu ada second Fuji XT2 second dengan lensa 35 f1.4 apa 1.2 ya, lensa 35 f1.4 kalau nggak salah, atau 1.2, kayaknya pas. 35 body APS-C, berarti kan pas kan, 50 dapatnya, nanti saya dapat 50 mili juga kan, pas buat saya. Tapi terlalu mahal. Iya, Fuji bagus sekali. Saya punya teman pakai Fuji, hasilnya bagus banget. Tapi waktu itu APS-C atau Sony A7 baru, Sony A7 dengan 50 mili f1.8 baru itu, crash baru, garansi resmi baru, cuma 12 koma. Saya jual 35 mili 12 koma, Sony A7 dengan lensa Fix 8 50 mili f1.8 12 koma, harganya dapat baru, crash. Akhirnya saya pilih itu. Tadinya ada teman saya pakai Canon M50, hasilnya bagus. M50 tone warnanya sama persis dengan 5D Mark II. Ada beda dikit tapi sama bagusnya. Bedanya, saya pernah nyoba sama temen, jejeran lightingnya sama, kita pakai triggernya diganti gitu. Jadi
Settingannya sama, ISO, speed semuanya sama. Settingan dalam picture stylenya bahkan sama. Semuanya sama. Dia motret, terus triggernya saya ambil, saya taruh di tempat saya motret. Hasilnya saya bandingkan di komputer, sama bagusnya. Tapi ketika di close 5D Mark II, karena full frame, di close ke wajah, itu ngambilnya full body, ngambilnya full body, di close ke wajah itu nggak pecah, sedangkan M50 pecah karena APS-C. Makanya saya ketika punya uang 12, dan mau beli Fuji X-T2 yang APS-C yang second harganya 15 juta, saya mikir, saya tahu Fuji hasilnya bagus, kecepatan fokusnya luar biasa bagus, keakuratan fokusnya luar biasa akurat, saya tahu itu semua, dan Fuji tone warnanya bagus tanpa harus diedit. Jadi kalau pengen hasil cepat, Fuji adalah pilihan yang bagus. Tapi saya milih, waktu itu saya memilih A7, dan saya nggak menyesal. Saya kalau sekarang masih disuruh milih pun saya akan tetap milih A7. Setelah itu saya beli, saya udah unboxing, ada videonya, ada di salah satu video saya sebelumnya. Saya unboxing, saya coba untuk motret yang tadinya di 5D Mark II ini nggak bisa. Saya motret pakai bukaan penuh f1.8, jarak objek 3-4 meter, full body, bahkan lebih, bahkan saya mundurkan lagi, saya fokus ke wajahnya. Fokusnya nggak secepat Canon, fokusnya nggak secepat Fuji cepet banget fokusnya nggak secepat Fuji, jauh dari Fuji karena A7 Mark I bukan Mark II ya. Dan lensanya lensa 50 mili yang mountingnya aja ya pokoknya itulah, intinya itu murah, lensanya lensa murah. Fokusnya nggak secepat Fuji tentu saja, fokusnya nggak secepat Canon, tapi akurat. Jarak jauh f1.8, full body, jarak 3-4 meter bahkan lebih, fokusnya akurat. Pas saya dekatkan, akurat. Saya ngambil 10 kali, akurat 10 kali. Kalau Canon saya ngambil 10 kali, yang akurat paling 4 kali, yang 6 miss. Kalau ini enggak, saya ngambil 10 kali ya akurat semua, enggak ada yang miss satupun. Itu di tempat terang. Di tempat yang agak gelap, yang kalau Canon udah miss semua ya, dibukaan lebar ya. Di tempat yang agak gelap, dari 10 jebretan yang miss paling 2, yang 8 akurat fokusnya. Itu bedanya kayaknya di teknologi mirrorless jauh lebih unggul kayaknya di teknologi. Saya nggak tahu kalau 5D Mark III atau 5D Mark IV, bahkan saya nggak tahu, saya nggak pernah nyoba. Tapi Canon A7 dengan harga body only baru itu cuma nggak nyampe 10 juta, terus lensa 50 mili itu cuma 2, nggak nyampe 3 juta, dengan harga semurah itu, dengan tone warna yang luar biasa bagus, dengan fokus yang sangat akurat, walaupun ya lambat, walaupun lelet, memang sangat lelet, tapi sangat worth it. Sampai sekarang saya nggak menyesal beli itu. Kalau disuruh milih lagi, saya akan tetap milih itu. Cuman saya pengennya yang A7 Mark II atau Mark III, tapi Mark III kemahalan ya. Pengennya Mark II sih. Tapi nggak perlu buru-buru karena ini aja udah bagus banget. Walaupun fokusnya lelet memang.
Oh ya, hari ini saya ngevlog di mobil karena di rumah digangguin anak saya. Anak saya udah 2 minggu, 2 atau 3 minggu ya nggak berangkat sekolah karena COVID-19. Anak saya yang paling kecil kalau saya mau ngevlog, mau ngedit selalu selalu mendekat, jadi mengganggu. Jadi karena saya harus upload YouTube tiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali, dan ini udah 3 hari saya nggak upload, makanya saya ngevlog di mobil. Mungkin saya akan sering ngevlog di mobil karena saya nggak bisa ngedit karena diganggu oleh anak saya nggak bisa ngevlog karena diganggu oleh anak saya. Jadi tempat yang paling aman ya di mobil ini. Makanya kalau teman-teman ada pertanyaan, tanya aja, apapun pertanyaan teman-teman akan saya jawab. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.